Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi SMK Negeri 3 Kendal yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, Pak Imam mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang telah merelakan waktunya untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini, dan alhamdulillah anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kesempatan hari ini kita akan masih membahas masalah pemindah sasis, pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga, ya, bahwa kita ketahui bersama bahwa materi dari pemeliharaan sasis pemindah tenaga itu ada beberapa bagian mesin, diantaranya ada dimulai dengan kopling, kemudian dilanjutkan dengan transmisi, kemudian poros penggerak, diferensial. Dan kesempatan yang baik ini Pak Imam akan sedikit menjelaskan dengan komponen poros penggerak atau propeller. Bagian-bagian yang nanti kita bahas diantaranya adalah komponen PSPT-TKR, definisi, jenis-jenis poros penggerak, nama dan fungsi komponen, dan prinsip kerja poros penggerak. Ya, ini komponen dari pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga, ada kopling, ada transmisi, poros penggerak, dan diferensial. Ya, poros penggerak atau dengan kata lain propeller. Ini gambar komponen dari poros penggerak, di mana yang paling ujung atau outputnya itu akan ketemu dengan bersambungan dengan diferensial atau gardan. Kemudian yang di ujung inputnya itu adalah sebagai inputnya itu bertemu dengan transmisi. Ya, ini komponennya, yaitu ada slip yoke, ada universal joint atau universal joint front, kemudian ada poros penggeraknya sendiri, kemudian universal lagi, cross joint atau end universal joint, kemudian flank yoke. Ya, kita berbicara masalah pengertian propeller shaft atau penggerak penggerak, yaitu salah satu bagian dari sistem pemindah tenaga yang berfungsi untuk meneruskan putaran dan daya mesin dari transmisi ke diferensial dengan variasi perubahan sudut yang selalu terjadi pada poros tersebut saat memindahkan putaran dan daya. Ini artinya karena mobil itu berjalan di area jalan yang lurus, kadang jalan itu juga berlekok-lekok sehingga ada perubahan sudut di antara propeller tersebut. Ya, ini fungsi dari poros penggerak atau propeller shaft. Yang pertama adalah untuk memindahkan atau meneruskan tenaga dari transmisi ke diferensial. Jadi urutannya adalah dari mesin, kemudian ada flywheel meneruskan kepada untuk menyambung dan memutuskan putaran engine, itu ada kopling, kemudian ada transmisi yang berfungsi untuk memindahkan RPM, memindahkan gigi putaran dari putaran yang dikendali oleh si pengemudi, kemudian dilanjutkan ke poros penggerak nanti dilanjutkan ke diferensial atau gardan, kemudian dilanjutkan ke axle. Fungsi yang kedua
yaitu untuk meredam perubahan sudut dan melembutkan perpindahan tenaga. Ya, karena mobil itu berjalan, batang poros penggerak itu akan naik turun sesuai dengan kondisi jalan, dan ini fungsi dari salah satu fungsi dari propeller itu melembutkan perpindahan tenaga itu. Yang ketiga, untuk menyediakan penyesuaian pada gerakan meluncur karena perubahan panjang poros penggerak. Ya, kita lanjut dengan jenis-jenis poros penggerak. Ada dua jenis poros penggerak, yaitu dengan 3 universal joint yang seperti ini. Ya, di mana satu batang itu ada 3 universal joint. Yang pertama yang di input, kemudian yang di tengah batang, dan yang terakhir di outputnya. Yang di input yang namanya slip yoke itu ketemu dengan transmisi, kemudian yang outputnya akan ketemu ke diferensial. Ya, tipe 3 universal joint. Tipe pertama dari poros propeller bernama tipe 3 universal joint. Sesuai dengan namanya, untuk jenis yang satu ini memiliki 3 sambungan universal. Sambungan ini harus bisa mengatasi keadaan saat menyalurkan tenaga ke bagian diferensial. Syarat-syaratnya, ya, putaran yang dihasilkan harus sehalus mungkin dan tidak boleh mengeluarkan suara. Instruksi yang tahan lama dan bentuknya sederhana. Sambungan ini harus dapat menghindari terjadinya kerusakan pada komponen kendaraan yang lain ketika poros sedang bekerja. Ya, ini slip yoke, universal joint, intermediate shaft, ya. Kemudian ada center bearingnya, kemudian ada universal joint lagi, kemudian ada propeller shaft dan universal joint. Ya, ini sekarang yang tipe 2 universal joint. Untuk tipe yang satu ini hanya memiliki 2 sambungan saja. Fungsinya mengatur proses transfer tenaga pada propeller agar bekerja secara halus, memantau kerja dari propeller shaft saat kendaraan berada di jalanan yang turun dan naik. Ya, ini bentuk dari tipe yang 2 universal joint aja. Ada slip yoke, ada universal joint, ada balance switch, ini propellernya, ada universal joint, ada flank yoke. Ya, jenis sambungan universal joint. Ada flexible joint. Salah satu komponen yang terdapat pada propeller shaft adalah flexible joint. Jenis yang satu ini terdiri dari karet kopling keras dan terdapat di antara 2 yoke yang berbentuk kaki 3. Kemudian yang ada lagi constant velocity joint. Jenis kedua bernama constant velocity joint yang berfungsi untuk membantu proses perpindahan tenaga dengan lembut. Kemudian yang ketiga ada trunnion joint. Trunnion joint yang dibuat dengan kombinasi berbagai jenis hooks dan slip joint. Di dalamnya terdapat sebuah tali yang berfungsi untuk membantu proses masuknya poros propeller ke ujung pin. Namun, sebenarnya untuk model yang saat ini sudah jarang digunakan karena trunnion joint tidak mampu memberikan tenaga putar maksimal dibandingkan jenis lainnya. Oke. Kemudian ada slip joint. Slip joint ini jenis bernama slip joint berfungsi untuk mengatur perubahan panjang pada poros propeller ke bagian diferensial. Ini dapat membantu menjaga jarak antara propeller dengan diferensial agar bisa bekerja dengan baik. Hook joint dengan fungsi propeller shaft dalam memindahkan tenaga
penggerak ke bagian diferensial agar roda kendaraan dapat bekerja dengan maksimal. Dengan hub joint dibagi menjadi dua bagian tipe, yaitu tipe cell bearing cup. Jenis kedua bernama tipe solid bearing cup. Perbedaan di antara keduanya adalah bisa dibongkar, sedangkan untuk bearing cup tidak. Nama dan fungsi komponen. Ya, ini komponen dari poros penggerak dengan 2 universal dan 3 universal yang sudah Pak Imam tadi jelaskan di awal. Ada slip yoke-nya sama. Yang berbeda dari ini adalah center bearing dan adanya tambahan universal joint di tengah. Ya, ada intermediate sub. Saya lanjut. Ya, front universal joint. Ya, ini yang berhubungan dengan slip yoke. Roll universal joint merupakan komponen poros penggerak yang memiliki fungsi untuk mengikat slip joint atau slip yoke agar dapat menyatu dengan drive shaft. Atau poros propeller itu sendiri. Selain itu, universal joint juga berfungsi sebagai engsel ketika drive shaft bergerak naik turun akibat permukaan jalan dan beban kendaraan. Ya, jadi menyatu dan juga berfungsi sebagai engsel ketika kendaraan berjalan naik turun akibat beban kendaraan. Kemudian slip yoke, yang berhubungan dengan transmisi. Dalam merupakan komponen poros penggerak atau propeller yang menghubungkan antara poros output dari transmisi dengan universal joint depan. Slip yoke atau yang lebih dikenal dengan slip joint berbentuk alur bergerigi dapat bergerak searah dengan jalurnya. Hal ini berfungsi agar nantinya poros propeller dapat menyesuaikan jarak antara transmisi dan gardan. Ya. Drive shaft. Ya, drive shaft atau poros penggerak di situ merupakan komponen propeller yang memiliki fungsi untuk meneruskan putar dari front universal joint ke rear universal joint. Ya, sebagai penyambung. Kemudian rear universal joint ini kayak bentuknya sama dengan front universal joint, merupakan komponen poros penggerak yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara drive shaft dengan slip joint pada gardan, sehingga itu rear universal joint juga memiliki fungsi sebagai engsel untuk meneruskan putaran tanpa mengkhawatirkan perbedaan posisi antara transmisi dengan gardan akibat beban atau permukaan jalan. Ya, kemudian rear slip joint atau slip yoke atau flank yoke ya merupakan komponen poros propeller yang memiliki fungsi untuk meneruskan putaran dari poros ke gardan. Selain itu, yoke rear atau flank yoke ini merupakan memiliki fungsi untuk mengikat drive shaft pada bagian belakang sehingga tidak akan lepas. Pada yoke rear memiliki lubang sebagai sambungan baut untuk mengikat drive shaft. Balance width. Balance width merupakan komponen poros penggerak atau propeller yang berbentuk plat yang dilas di titik pada bagian drive shaft untuk menghindari adanya sentrifugal yang terjadi pada poros penggerak. Pada intinya, balance width ini sebagai penyimbang poros penggerak atau penggerak sehingga putaran lembut dan tanpa ada kejutan. Ya, cara kerja poros penggerak. Poros penggerak bekerja untuk meneruskan dan menghubungkan putaran dari transmisi ke gardan atau
poros aksel roda belakang agar kendaraan bisa berjalan. Selain berputar, poros penggerak juga bergerak naik turun tergantung kondisi jalan dan beban yang digunakan. Hal ini digunakan sebabkan pada bagian belakang poros diikat pada roda yang berhubung langsung dengan sistem suspensi. Ya, ini prinsip kerja poros penggerak. Kita perhatikan bersama-sama. Ya, kita bersihkan dari depan sampai belakang. Ada universal join depan dan universal belakang. Ya, input sub dari slip yoke. Ya, slip yoke. Kemudian ada universal join bergerak. Dikeras pada universal join. Proper sub join. Ya, output sub. Pirin ini komponen ya. Nah, itu terjadi perubahan sudut dengan sebentar itu. Nah, begitu yang prinsip kerja dari poros penggerak. Ya, naik turun tergantung dari beban kendaraan atau jalan dan jalan. Selanjutnya ini lihat Pak Imam melakukan praktek poros penggerak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berjumpa di SMK Negeri Tegal, terutama di lab teknik kendaraan ringan, dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pada pagi ini kita bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Pada kesempatan ini kita akan berbagi materi PSPT atau pemindah tenaga. Ya, kita ketahui bahwa pemindah tenaga yang ada pada kendaraan ringan itu dimulai dari engine diteruskan kepada flywheel, kemudian ada diteruskan kepada kopling, dia diteruskan ke transmisi, dilanjutkan dengan poros penggerak atau propeller, dan diteruskan ke gardan atau diferensial, dan selanjutnya menuju ke axle dan roda. Seperti kita ketahui bersama, pada topik sebelumnya kita sudah belajar masalah kopling. Yaitu fungsi kopling adalah memutus dan menyambungkan putaran ya, dari engine ke transmisi. Kemudian dari kompleks itu diteruskan kepada transmisi. Dan nanti ada transmisi konvensional atau otomatis. Kalau di konvensional ada yang menggunakan 4 gigi, ada yang menggunakan 5 gigi 6 mundur ya. Di mana di transmisi itu akan dikonversi perubahan dari putaran mesin. Dan selanjutnya dari transmisi dilanjutkan kepada poros penggerak atau propeller. Dari poros propeller itu nanti diteruskan kepada diferensial, di mana fungsi dari diferensial di sini adalah meneruskan putaran dari transmisi ke diferensial. Kemudian adalah fungsi kedua yaitu meredam putaran dari transmisi ke
diferensial sehingga putarannya jadi lembut. Kemudian meredamkan perubahan sudut. Dan ya, fungsi ketiga dari poros penggerak adalah menyediakan penyesuaian pada gerakan luncur pada poros penggerak itu sendiri. Dan ada dua tipe dari poros penggerak. Ya, tipe poros penggerak ada dua, yaitu dengan dua universal, ini ya, universal join. Ya, di samping kiri saya dan di samping kanan saya. Yang samping kiri saya itu menuju ke transmisi, kemudian yang di samping kanan saya ini menuju ke diferensial. Kemudian ada lagi tipe 3 universal, itu di tengah nanti, di mana di tengah dari poros penggerak ada universal join lagi. Ya, sebelum saya membahas komponen dari poros penggerak, ya, kita mengenal ada poros penggerak engine depan, penggerak belakang, atau front engine rear drive, yaitu di mana penggeraknya adalah roda belakang, sehingga roda depan hanya mengikuti. Ini banyak kita jumpai pada kendaraan atau mobil kijang, ya kan, entah itu yang model lama, yang Innova, itu yang penggerak belakang, ya, ada mesinnya di depan. Yang kedua adalah engine depan penggerak depan, atau front engine front drive, di mana penggeraknya adalah roda depan, sehingga roda belakangnya tidak hanya mengikuti aja, tidak bergerak memutarkan, bukan drive, ya. Sehingga banyak kita jumpai mobil-mobil yang front engine itu pada sedan, city car, ya kan, dan model-model mobil sekarang walaupun tipe gede kayak mungkin Innova Zenith dan sebagainya itu sudah penggerak depan, di mana penggerak depan itu memberi keuntungan mengurangi tenaga hilang, ya kan, karena memang pendek. Kemudian ada rear sub atau penggerak mesinnya di belakang, penggeraknya di belakang. Kita banyak jumpai di mesin-mesin bis, ya kan, itu mesinnya di belakang dan penggeraknya di belakang. Kemudian ada penggerak depan dan penggerak belakang atau 4 WD. Ini yang banyak digunakan untuk mobil-mobil jeep, mobil-mobil yang butuh tenaga yang gede sekali. Oke, setelah kita membahas ada penggerak depan belakang, penggerak depan belakang, ya kan, kita akan mengenal komponen pada poros penggerak atau propeller, ya. Yang kita Pak Imam bawa ini adalah model 2 universal join, ya. Yang ketemu dengan yang pertama ketemu dengan transmisi ini, itu yang kita ketahui di sini sebenarnya ada slip yoke, nanti dibentuknya kayak flank yoke kayak gini, cuma dia menuju ke transmisi. Kemudian ini ada universal join, ya. Kemudian ada proses penggerak sendiri, propeller. Kemudian ada balance switch. Kemudian ada universal join lagi. Dan yang ini ada terakhir di ujungnya ada flank yoke. Ya, flank yoke ini menuju ke diferensial. Nah, kita bahas bunyinya satu persatu. Yang pertama kita ketahui ada slip yoke, harusnya seperti ini, ya. Slip yoke menuju ke universal join. Nah, dia fungsinya adalah untuk menyambungkan dari transmisi ke universal join, ya. Yang kemudian ini kalau ada universal join karena letaknya di depan atau menghubungkan antara slip yoke sama front propeller, ya, di sini adalah front universal join atau universal join yang ada di depan, ya, berfungsi adalah meneruskan putaran dari slip yoke menuju ke poros penggerak, ya. Kemudian ini ada poros penggerak sendiri,
Ya, ada front propeller dan rear propeller. Kemudian ada balance switch. Balance switch ini adalah untuk menghindari gerakan kejut atau gerakan gaya sentrifugal. Kemudian di sini juga ada weight balance juga. Kemudian ada universal joint. Ini yang disebut universal joint, rear universal joint. Kemudian ada flank yoke. Kita buka karena ini sudah sering dipakai untuk praktek. Ya, jadi bukanya agak gampang. Ya, ini di dalam komponen universal joint. Ya, ini ada universal joint. Kemudian ada needle bearing. Kemudian ini ada seal-nya, ada 2 needle bearing. Ya, nanti ketemu yang satunya ada needle bearing yang untuk menuju ke poros penggerak ini. Ini suatu komponen untuk yang 3 atau 3 universal joint sebenarnya sama, cuma 3 universal joint banyak digunakan untuk mesin-mesin bermuatan besar atau tinggi. Dia membutuhkan redam. Ya. Itu yang bisa Pak Imam sampaikan dari definisi sampai macam-macam komponen dari poros penggerak. Dan anak-anakku sekalian, saya pikir sambil mengupgrade pengetahuan, banyak buku, banyak media-media yang menjelaskan tentang poros penggerak, sehingga apa yang kita pelajari semakin dalam dan semakin menambah wawasan kita. Terima kasih, itu ya anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian apa yang sudah Pak Imam jelaskan. Selanjutnya nanti kalian belajar sendiri, mencari ilmu-ilmunya dengan menggunakan media sosial. Di situ nanti banyak juga materi dan literatur yang ada. Pada prinsipnya bahwa poros penggerak atau propeller itu berfungsi untuk memindahkan atau meneruskan putaran dari transmisi menuju ke gardan. Jadi komponennya sudah saya jelaskan sekali lagi. Komponen di situ ada slip yoke yang mengikat ke transmisi, kemudian diteruskan dengan universal joint rear front maksud saya. Kemudian ada poros penggerak sendiri dan ada diteruskan ke universal joint, kemudian diteruskan ke flank yoke menuju ke diferensial. Ya, itu dengan jenis-jenis dari universal, jenis-jenis dari poros penggerak tadi ada 2 dengan 2 universal joint dan 3 universal joint. Itu semua digunakan sesuai dengan kebutuhan. Ininya dia meneruskan putaran dari transmisi menuju ke diferensial dengan lembut. Dengan adanya nanti kendaraan itu yang bergerak atau berjalan, tentunya dengan beban tertentu ada perubahan sudut juga. Mungkin itu sebelumnya kita di pertemuan yang akan datang kita akan bicara atau membahas tentang transmisi. Saya kasih sedikit penjelasan dengan transmisi. Transmisi itu ada 2, transmisi manual dan matic atau automatic. Besok kita bahas yang transmisi manual dulu, di mana transmisi itu juga bagian dari pemberian chassis dan pemindah tenaga. Dia juga berfungsi untuk meneruskan putaran dari kopling menuju ke poros penggerak, di mana di situ juga ada input sub dan output sub. Input subnya yaitu dari
kopling ya. Dalam komponen transmisi itu nanti dalamnya ada counter gear ya, berfungsi untuk mengubah putaran dari input shaft ke output shaft. Dengan adanya transmisi ini kita bisa memindahkan putaran sesuai dengan kehendak dari si pengemudi. Ada beberapa macam yang nanti bisa digunakan. Putaran rendah yaitu putaran 1, putaran yang tinggi mungkin ada di 4 dan 5. Putaran rendah digunakan untuk melalui jalan-jalan yang menurun ya. Kemudian untuk putaran tinggi digunakan untuk akselerasi yang bagus atau yang cepat. Mungkin itu yang Pak Imam sampaikan. Sebelum pertemuan besok kalian bisa belajar dulu dengan transmisi. Boleh kalian membaca model-model transmisi di beberapa kendaraan yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak semua. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.